Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama Nanang PKH. Sore ini kita sedikit membicarakan masalah bantuan PKH ya. Banyak sekali akhir-akhir ini yang KPM yang melaporkannya karena bantuan mereka tidak masuk ya. Sekali lagi, bantuan tidak masuk ini sudah kami jelaskan sebelum-sebelumnya ya. Banyak sekali faktor-faktor yang membuat bantuannya tidak masuk ya dalam penerima bantuan sosial ya, seperti itu. Nah, yang pertama bisa kita review kembali ya di VT sebelumnya. Nanti silakan nonton ya di VT sebelumnya. Namun saya akan meringkas ya. Yang pertama, ya bisa jadi dia sudah termasuk KPM yang sejahtera ya, kategori sejahtera. Kategori sejahtera ini masuk ke dalam desil ya, tingkat kesejahteraan masyarakat desil ya 6 ke atas ya. Nah, kalau dia sudah masuk desil 6 ke atas, maka secara otomatis bantuannya tidak akan masuk ya. Itu yang pertama. Yang kedua, bisa jadi datanya ya bermasalah ya, datanya bermasalah. Karena sekarang ini sudah menggunakan DTSN ya, maka datanya bisa saja bermasalah ya, terkait dengan mungkin sebelumnya menggunakan DTKS ya aman-aman saja, namun setelah digunakan DTSN maka datanya ya berubah dan bermasalah. Nah, perlu diperbarui atau diperbaiki datanya, sehingga bansosnya tidak akan masuk karena datanya tidak sinkron dengan data yang lainnya. Oke, yang ketiga bisa saja komponen PKH-nya tidak ada ya. Contohnya, dia tidak memiliki ya anak usia sekolah misalnya, anaknya sudah selesai sekolah semuanya, secara otomatis maka dia tidak akan masuk sebagai penerima bantuan PKH ya. Ya, PKH-nya terputus, kecuali BPNT mungkin masih terima kalau dia terima BPNT. Tapi kalau dia tidak terima BPNT, maka bansosnya selesai. Atau misalnya komponen lansia atau komponen disabilitas, komponen bayi, ibu hamil. Nah, tidak ada salah satu komponen PKH-nya ini, maka ya bansosnya terputus ya. Itu. Ini yang harus dipahami ya. Ini hanya bantuan sementara ya. Bukan harus terus mendapatkan bansos, tidak ya. Nah, ini yang harus dipahami oleh keluarga penerima manfaat semuanya. Ketika namanya sudah tidak masuk ya sebagai penerima bansos ya memang wajar misalnya ketika komponen tidak ada ya, terputus secara otomatis ya. Atau dia terindikasi misalnya KPM sejahtera, atau terindikasi judi online ya, memiliki daya listrik di atas 2000-an ya, atau dia sudah masuk ASN ya, P3K, PNS, ada keluarganya yang lulus TNI dan lain sebagainya. Nah, ini semua maka secara otomatis akan terputus atau terhenti bantuannya ya. Nah, ini harus dipahami oleh keluarga penerima manfaat semuanya ya. Jangan sampai menganggap diri bahwasanya saya harus dapat ya, kenapa saya di-stopkan dan lain sebagainya, akhirnya ngamuk ya. Padahal ini bantuan loh ya. Ini harus dipahami oleh keluarga penerima manfaat semuanya ya. Ini bukan gaji yang harus diterima oleh ibu ya atau bapak ya. Namun ya, ini sekedar bantuan sebagai penyambung hidup. Memang orang-orang yang layak untuk mendapatkan itu. Jangan sampai bapak ibu sudah tergolong ya desil 6 atau sudah sejahtera ya mau dapat terus. Nah, ini yang harus dipahami ya. Oke, demikian yang bisa saya jelaskan pada sore hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.